Ustaz, kadang-kadang dalam menjalani kehidupan dunia ini kita kan tahu bahwa dunia ini direndahkan atau Hina dan rendah ya. hina dan rendah dalam kajian. Tapi dalam menjalani kehidupan ini cenderung kita bila dilalaikan dunia, baik harta, wanita dan tahta, di saat Masya Allah. kenikmatan itu ada di sekitar kita, kita cenderung lupa Masya Allah. akan hadis-hadis Rasulullah tentang Semua yang sudah disampaikan dalam kajian tadi lupa Bang ya. Kira-kira upaya-upaya di dalam Islam ini apa yang harus kita lakukan agar cenderungan untuk terus terlena di dalam Dunia itu perkara-perkara dunia ini bisa terkikis pelan-pelan di Masya hati Allah. kita, Ustaz. sebenarnya Bang, hal yang seperti itu lumrah dan juga terjadi kepada para sahabat Nabi. Hanya saja mereka benar-benar diberikan taufik oleh Allah dalam menjalankan apa yang harus mereka jalankan. Jadi ada hadis Bang dalam Sahih Bukhari, Bang Jafir, Bang Jarli, bahwa seorang sahabat yang bernama Hanzalah, suatu ketika Abu Bakar bertemu dengan beliau di salah satu jalan Madinah. Tiba-tiba beliau berkata, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah ini udah munafik, Hanzalah ini udah munafik, Hanzalah ini udah munafik. Abu Bakar terkejut Bang mendengar ucapan beliau yang begitu berat ya. Maka Abu Bakar pun berkata, "Wahai Hanzalah, untur ma taqul." Coba kamu renungi apa yang kamu katakan itu. Maka Hanzalah pun menyatakan, "Wahai Abu Bakar, bagaimana aku tidak berkata demikian? Ketika kita sedang berada di dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadzakiruna bil jannati wan nar." Beliau ingatkan kita tentang syurga dan neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari sisi beliau, afasnal awlad wal azwaj wa dhai'atna sinadzalika katsira. Begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak istri dan dunia kita, kita melupakan hal yang telah beliau ingatkan kepada kita. Maka setelah itu mereka berdua pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai mereka di sisi Rasulullah, Hanzalah pun kembali berkata, "Wahai Rasulullah, Hanzalah munafik, Hanzalah telah munafik dan Hanzalah telah munafik." Nabi pun terkejut mendengar ucapan Hanzalah tersebut. Beliau pun berkata, "Kenapa engkau berkata demikian wahai Hanzalah?" Maka beliau pun menyampaikan kepada Nabi apa yang telah beliau sampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Hanzalah, seandainya kalian mampu menjaga hati kalian sebagaimana hati kalian ketika di luar majlis, sebagaimana ketika kalian berada di dalam majlis, niscaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kalian di saat kalian sedang di jalan dan di tempat tidur kalian. Akan tetapi wahai Hanzalah, sa'ah hati manusia itu berbeda ya, dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Yang namanya iman pasti naik dan turun. Oleh karena para ulama mengatakan bahwa yang paling penting ya adalah bagaimana seseorang tetap bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Adapun kondisi hati Bang, tentu beda kondisi hati kita ketika kita sedang dalam masjid, dalam kajian di depan Ka'bah, dengan kondisi hati kita ketika kita berada di luar tempat-tempat yang mulia. Akan tetapi hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua Bang, hendaknya kita berusaha dalam sehari-hari kita bersahabat dan sering duduk dengan orang-orang yang berilmu dan beramal saleh. Karena seperti yang Nabi SAW katakan, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum ila man khalil." Seseorang itu akan terbawa dengan agama dan iman orang terdekatnya. Maka hendaknya kalian melihat siapa orang terdekat kalian. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Inna matal jalisi salih wal jalisi suka hamilil miski wa nafiyil khair." Perumpamaan teman duduk yang saleh dengan teman duduk yang banyak maksiatnya, yang fasik, itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau engkau duduk di sisi orang yang menjual minyak wangi, bisa jadi dia akan menghadiahkan sebotol minyak wangi untukmu. Kalau tidak, engkau bisa membelinya, dan paling tidak kamu bisa mencium bau yang enak. Demikianlah kalau kita duduk dengan orang-orang yang berilmu dan saleh. Walaupun mungkin kita tidak langsung berubah menjadi seperti dia, paling tidak kita sudah mulai ya melakukan sebagian amal soleh yang sebelumnya kita belum melakukannya, atau paling minimnya kita mulai mencintai kesolehan tersebut dan mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk tatkala kita sendirian atau duduk bersama orang-orang yang selevel dengan kita. Demikian pula kata Nabi, perumpamaan teman yang buruk, teman duduk yang buruk itu seperti engkau duduk di sisi pandai besi.
Dia akan membakar bajumu, sengaja maupun tak sengaja, atau paling tidak engkau akan mencium bau yang tidak enak. Walaupun mungkin kita tidak langsung melakukan maksiat-maksiat yang dia lakukan, paling tidak kita sudah mulai melakukan sebagiannya. Paling minimnya, kita sudah mulai mencintai maksiat dia tersebut. Dan itu akan menjadi sebab kita akan terjerumus ke dalamnya, Bang. Dan paling minimnya, kita sudah tidak lagi risih dengan maksiat-maksiat yang ia lakukan di depan kita tersebut. Maka kita akan mendapatkan dosa yang sama, karena tiada pengingkaran dari hati kita terhadap maksiat tersebut. Apalagi di akhir zaman yang seperti ini, Bang. Teman duduk sehari-hari sangatlah penting untuk kita perhatikan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kaidah dalam bergaul, bahwa manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama seperti racun, yang kedua seperti obat, dan yang ketiga kal ghidha'i lil jasad, seperti nutrisi untuk badan. Orang yang seperti racun itu jangan sekali-kali kita mendekatinya. Apabila kita dekat dengannya akan rusak dunia dan akhirat kita. Orang yang seperti ini tidak perlu kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan. Yang kedua seperti obat. Yang namanya obat, Bang, kapan kita konsumsi? Ya ketika sakit, kan. Nah, di sana ada orang-orang kita bergaul dengannya sebatas ada hubungan duniawi, ya hubungan bisnis, ya, atau keperluan-keperluan lainnya. Tapi ada manusia yang ketiga, dia seperti nutrisi untuk tubuh. Tubuh kalau nggak ada nutrisi bakal mati, Bang. Demikianlah mereka orang-orang yang berilmu dan beramal saleh. Mereka bagaikan nutrisi untuk tubuh kita, Bang. Bang, udah lapar, Bang. Kita makan dulu, Bang. Ngopi, Masya Allah nih, Bang. Alhamdulillah.